Apa Hi kabar? Je, how are you? I'm good. Good. So Doing far so good. good. Lu bagaimana? Sehat semuanya? Baik-baik semua? Ya, thank God semuanya sehat di sini. Bener-bener excited gitu ketika menjalani hari-hari. Nggak nyangka bakal kejadian seperti ini kan. Tapi ya gue percaya semuanya biar tetap semangat apapun yang Come terjadi. on. Come on. Yes, Yes. It's gonna be ya, good. But first of all, I yes. just want to say thank you so much loh, Ra, for kasih waktu buat gua, secara khususnya di Simsom ini untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang mungkin join sekarang atau bahkan nanti akan lihat dari IG feed yang biasa gua akan post setelah ini pun juga. And my Wow, cool. prayer, hopefully it can be a blessing for many people. And hari ini juga secara khususnya kan kita akan bahas mengenai mental pemenang ya. I think it's gonna be Ya, so betul banget. interesting. And I think itu tema yang benar-benar menjadi rema banget di dalam keadaan kita di hari-hari ini juga, I think, saat pandemic ini. Tapi Ya, betul sebelumnya I banget. want to introduce this amazing woman of God gitu. Kalau kalian udah pada Ya. tahu semua, namanya Laura Lazarus. Siapa sih yang nggak tahu Laura? Dia udah ada di CNN Indonesia, kayak banyak banget sih ya, lu udah di featured di so many places. It has been a great inspiration for many Ya, people. thank you. Life inspirator, author of Yes. best-selling books, bahkan juga she's the founder of Growing Publishing, dan bahkan Larisol dengan Mama Tercinta juga ya, gue lihat ya. Gokil Ya. banget. So that's about Laura. I think it's so amazing banget, dan mungkin kalian udah pada tahu lah tentang story-nya dia semuanya. Tapi hari ini gue juga pengen cerita-cerita sedikit lah. Tapi secara khususnya I'm gonna Yeah, sure. emphasize more on the mental pemenangnya itu sendiri. Tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah tahu tentang Laura, mungkin lu bisa describe sedikit nggak, Ra? Maksudnya about your personal life, atau ada insiden atau event apa yang pernah terjadi in your life yang menjadi sangat signifikan sehingga membuat lu menjadi orang yang sangat kuat gitu di dalam kehidupan lu. Secara Ya, simple, secara garis besarnya lah gitu. ya. Kalau Silakan, Ra. mungkin Bagaimana, Ra? Oke, thank you so much buat teman-teman yang hari ini juga udah nonton dan sediain waktu buat nonton live ini. Thank you so much buat JJ yang udah invite gue. Terus udah gitu, cuma bisa bilang ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan kasih untuk hidup, untuk dipakai sebaik-baiknya, karena sebelumnya sempat ngalamin kecelakaan. Waktu itu udah ditumpuk-tumpuk dengan mayat, dengan keadaan yang benar-benar udah nggak mungkin lagi untuk hidup, badan ancur-ancuran, muka ancur, tangan ancur, maksudnya tangan copot, pinggang patah, terus kaki juga hancur gitu. Bener-bener kayak ngerasa hidup tuh waktu itu ya, on that day gitu, Ya. when the accident happen gitu. Dulu kan gue pramugari di salah satu penerbangan di Indonesia, terus pesawatnya itu keluar landasan, nabrak pagar, berhentinya tuh di atas kuburan gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa hidup tuh bener-bener miracle banget kalau sekarang tuh masih dikasih Ya. kesempatan untuk hidup kayak gitu. Oke. Dan itu pernah Mm-mm. kejadian insidennya kalau nggak salah yang gue sempat lihat tuh tahun 2004 ya, Ra, ya. Iya, Itu benar pernah sekali. terjadinya ya. Dan Hmm, itu kan pernah terjadi iya kan kan. sempat di dua kota juga kalau nggak salah ya. You mention it juga di Palembang dan di Dan Solo. Solo, Ya, tapi yang betul. benar-benar climaxnya banget itu yang waktu kejadian di Solonya itu, was it? Iya, iya, that's right. Itu Boleh kasih gambaran sedikit nggak sih, maksudnya bagi orang yang mungkin belum pernah tahu tentang you gitu, kayak maksudnya what happened during that time, if you don't mind gitu. oke, sure, sure. Jadi waktu itu pas eh, kecelakaannya tuh bener-bener singkat banget ya. Kita tuh kayak ngerasa bahwa hidup ini tuh bener-bener waktu itu gitu ya. Ya, Kita tuh sewaktu-waktu tuh bisa nggak ada di dunia ini gitu dengan very ya, easily gitu. Bener-bener kalau di firman Tuhan dibilang kayak uap gitu, menguap gitu aja. Itu yang bener-bener ya. yang gue rasain gitu. Jadi Ah, pas waktu eh, mau flight, waktu mau tugas gitu, waktu on duty, itu tuh berasa tuh kayak perasaan udah gak enak banget. Nah, pas ya. yang lebih gak enak lagi, waktu pesawat ini mau, selama penerbangan berlangsung tuh bener-bener goncangan demi goncangan tuh kenceng banget, turbulensinya kenceng banget sampai kayak kita tuh sampai waktu mau service aja kita tuh sampai jongkok-jongkok gitu, sampai jongkok-jongkok di Oke. aisle Hmm. gitu. Terus udah gitu waktu pas mau mendarat itu kan kita sempet duduk di jam seat masing-masing. Nah waktu Ya. duduk gitu itu perasaan tuh nggak enak banget karena nggak tahu kenapa kayak feeling bener-bener nggak enak gitu. Hmm. Jadi Ya. waktu itu gue bilang sama temen yang duduk di sebelah kanan gitu, dia senior kan, kita udah pernah sama-sama kecelakaan bareng. Terus Hmm. gue bilang,
kayaknya perasaan gue nggak enak banget, maksudnya kayaknya perasaan aku nggak enak banget, kenapa ya gitu kan. Tapi dia udah diem Hmm. aja, dia nggak ngomong apapun. Hmm. Dan nggak berapa lama setelah itu tiba-tiba bunyi brak kenceng banget. Oke. Terus itu kursi tempat gue duduk sama temen gue tuh kelempar. Itu sama jumpsuit Hmm. gitu. Jadi kalau dibilang kan harus pakai seat belt gitu Iya, kan. iya, iya. Terus udah gitu bener-bener kelempar sampai ke sayap. Nah itu bener-bener very short gitu. Bener-bener waktu tuh kayaknya cuma hitungan menit, tahu-tahu udah pindah tubuh ini ke tempat yang maksudnya gue nggak pernah ke situ gitu. Jadi Iya. kalau setelah 7 tahun kemudian baru sadar gitu, bukan baru sadar aja, baru tahu setelah udah baca sana sini. Ternyata gue Hmm. udah pernah ngelewatin namanya near death experience, pengalaman dekat dengan Hmm. kematian gitu. Jadi Iya, sempet iya. jalan dalam kegelapan, terus ketemu dengan satu cahaya yang terang gitu, yang benar-benar ngebuat damainya luar biasa. Iya. Cahaya itu tuh benar-benar terang banget sampai eh, kayaknya terang sekali sampai nggak kelihatan gitu. Yang gue cuma bisa lihat adalah ada satu orang di sana tapi mukanya nggak kelihatan. Jadi terang itu Hmm. dari wajah yang ada orang itu gitu, orang yang gede Iya. gitu. Di situ eh, terangnya itu tuh bikin kayak, maksudnya karena terangnya silau, terus udah gitu Iya. nggak kelihatan muka, tapi bikin ada peace di sana gitu. Ada peace dan Oke. ada something yang membuat gue sadar gitu. Yang selama ini gue cari di bumi, nggak ada yang bisa membuat gue puas sampai seperti waktu itu, Je. Jadi pada Wow. waktu ketika gue lihat cahaya itu tuh benar-benar wow. Ini yang selama ini gue cari, yang nggak pernah gue dapetin. Selama ini gue Iya. berjuang keras untuk bisa dapat apa yang memuaskan hati gue gitu. Gue pikir kan dulu waktu Hmm. masih kecil, maksudnya umur 19 tahun, Je, waktu itu kan Gila, lu waktu itu umur ngalaminnya 19 gitu. tahun lu ya waktu itu ya? Iya, masih muda Wow. banget ya bener-bener ya. Iya, Gue iya, dulu iya. cuma mikir gue kerja, cari duit yang banyak gitu kan. Terus udah gitu gue pikir kalau punya duit banyak gue akan happy. Iya, iya. Tapi ternyata happy yang gue dapetin tuh nggak seperti pada waktu pertemuan gue hari itu gitu. Dengan Hmm. cahaya terang itu. Di situ tuh ada waktu peace, apa maksudnya dari peace-nya itu, kedamaian itu, dan cahaya itu mengatakan, hey, aku nih mencintai kamu loh. Dengan cinta Wow. yang unconditional love. Kamu nggak usah Come on. ngapa-ngapain, aku udah mencintai kamu gitu. Yes, yes, yes. So, gue udah ngerasain cinta yang bener-bener penuh banget gitu. Dan itu bikin gue tuh bener-bener merasa, wow. Nah, karena gue terlalu kagum dengan cahaya sinar itu, gue Hmm. gak nanya apa-apa gitu. Terus gue dengar ada satu suara ngomong gini, kamu harus kembali, masih ada yang harus kamu ceritakan. Wow. Karena Oke. kagum dengan sinar itu, gue gak nanya apa tuh yang harus diceritakan gitu. Iya, Bener-bener iya, iya. sama sekali gitu, at all gitu. Terus toto pas bangun, udah di ruang ICU, itu ternyata gue udah lewatin koma selama 3 hari. 3 hari koma Dan waktu itu. Wow. iya, Oke. bener-bener gitu. Dan apa yang gue jalanin itu, J, itu tuh cuma hitungan, cuma hitungan menit Iya, iya, iya. gitu. Dan di situ gue benar-benar ngerasa apa ya, hidup di situ benar-benar ngalamin perubahan yang luar biasa gitu. Iya, iya, Bukan iya. berarti gue bangun langsung hidup ini langsung fine, sembuh, sehat, tapi gue Iya. harus ngalamin tantangan demi tantangan, Hmm. operasi demi operasi, kesulitan demi kesulitan yang rasanya tuh nggak pernah berhenti gitu untuk datang dalam hidup yang harus gue hadapin gitu. Iya. Dan di situ benar-benar untuk anak yang usianya ya untuk yang waktu itu baru gede 19 gitu kan. tahun iya loh. Heeh. Yes, exactly. Hmm. Harus ngadapin operasi begitu banyak. Total operasi dari tahun 2004 sampai 2017 dan 2018 itu sekitar 19 kali di bagian kaki, 5 kali 19 ini kali kaki. Wow. ya, gue sambil mau kasih lihat nih gambar kaki gue nih. 5 kali di bagian muka. Jadi bener-bener hidup gue tuh bener-bener hari itu gitu. Bener-bener kayaknya kalau ibarat udah mau bunuh diri, udah mau apa, udah Iya, berkali-kali udah iya. tersirat gitu di pikiran gitu. Karena bener-bener Hmm. yang gue alamin bener-bener apa ya untuk gue yang seumur itu tuh hari itu gue nggak kuat untuk ngadepin ini gitu. Karena kaki gue Iya. nih kayak gini nih. Biar teman-teman yang lainnya juga bisa lihat ya gitu. Hmm. Karena kaki gue nih yang ini seperti ini gitu.
Jadi Wow. kalau teman-teman bisa lihat, ini nih kayak di tengah-tengah ini putih-putih, ini tulang kaki Yap. gue gitu dengan Sampai peneng itu kayak dan begitu ya. yes, Wow. kebayang sampai Wow. maksudnya keadaan tuh sampai ancur-ancuran, sampai Hmm. rasanya tuh nggak ada harapan gitu. Karena berkali-kali, oh sorry, berkali-kali setiap ketemu dokter, dokter tuh selalu bilang ehm, nggak ada harapan gitu, harus sabar gitu ya. Biasa kan kalau ketemu dokter, dokter pasti akan kasih Ya, kita ya. encourage kita untuk Encouragement, that's right. yes, untuk kita untuk bisa berjuang bertahan gitu. Tapi kan Hmm. buat kita yang ngejalanin kan kayaknya gila Nggak ini gampang. nggak gampang. Terus dalam batin juga bergejolak. Terus hati juga bertanya gitu sama Tuhan. Apa sih yang God gitu? Apa sih yang aku jalanin gitu? Kenapa sih sampai seperti ini gitu? Kok kayaknya sampai Hmm. sulit banget gitu, nggak tahu jawaban, nggak ada harapan, nggak tahu bagaimana masa depan gitu kan? Semuanya Hmm. kayaknya buntu Jek waktu itu Jek. Yap, yap. Tapi Gue, hari ini, yes, hmm. sorry. So, go. Sorry, silakan. Ya, tapi hari ini gitu, gue malah berpikir gini, gue malah berasa grateful gitu. Tuhan tempatkan gue di Wow. posisi itu gitu. Karena ketika Hmm. posisi itu boleh ada dalam hidup gue gitu, gue malah grateful gitu. Jadi gue lebih cari Tuhannya sungguh-sungguh. Ketika gue nggak dapet jawaban, gue cari di Alkitab, gue cari di Bible gitu. So Karena good. itu kan firman gitu. Nah, yang powerfulnya adalah itu firman yang setiap kali gue baca, gue renungin gitu kan, itu membawa kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi Hmm. bener-bener di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada dan Come pengharapanmu on. tidak akan pernah hilang gitu. Jadi Come kalau yang on. tadi gue pikir gila masa depan gue gimana ya gitu kan, tapi gue perkatakan itu terus perkatakan dan hari ini gue bisa ngelihat bahwa janji Tuhan itu benar-benar digenapi. Tidak ada Come on. satupun yang dia tidak Yes. tepati gitu. Karena Preach it. kalau Come pikir on. sekarang Hmm. ya ini COVID, semua orang stres di luar sana. Tapi Hmm. you know what? Anak-anak Tuhan, kalau kita terus pegang janji Tuhan, sampai hari ini gue masih bingung soal produksi untuk apa yang gue jalanin gitu kan, Yep. ada Yep. Larisol gitu kan, Laura Risol. Terus udah gitu sampai sekarang sampai hari ini produksi terus, maksudnya kurang orang gitu, malah kita cari orang Wow. gitu. Dan Wow. ya itu yang terjadi gitu, yang hari-hari ini gue alamin gitu. Terus kalau kita apa lagi gitu yang mau kita lakukan gitu, kita ngeluh gitu, apalagi gitu. Kalau kita udah pernah Yes. mengecap kebaikan Tuhan, kalau kita mengeluh, kita malu, Yes. kita akan sangat malu gitu. Gue pengen nanya deh, maksudnya ke lu nih, gitu. Hmm. Kan pada saat itu, Yes, you were at your prime age, bisa dibilang. Dan after that, lu ya, mengalami sebuah insiden yang menjadi sebuah, historical moment banget, yang menjadi sebuah monument at that point in time of your life, hmm. gitu. Dan lu ngerasa kan, Yes, karena itu semua kan, pasti lu down, lu sempet depresi, mungkin dokter bilang kita mesti oh, kuatkan, dan lain-lain. Itu kan, ya, yes, semata-mata kalau sekarang kita lihat dan look back, kita bisa ketawa dan kita amazed dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. But during those time, I think it ya, was the toughest moment of your life gitu. yes, And exactly. bagaimana seorang Laura itu bisa keluar daripada traumatism, depression, dan abis itu stres dengan keadaan fisik pada saat itu mungkin ngelihat that you are still young and you're pretty, dan after that, but your body at that point seperti itu, udah mesti mengalami Yes, surgery. How do you deal with all those things gitu? Karena to ya, me good personally question. to me I think it's very related banget dengan keadaan orang di saat ini. Mungkin beda konteksnya, tapi pandemic saat ini ada beberapa orang like your case is a good season Hmm. karena Lara Solo is doing very Yes, well. Tapi some certain people ada yang nonton mungkin nanti ke depan mereka lagi oh, divonis dengan penyakit, ada yang kena COVID atau apapun itu. Halo? iya, iya, Can you iya, hear me? Bisa dengar? iya, 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 Ya. bisa, can, Boleh ceritain nggak, ya, Ra, bagaimana, Ra, lu bisa ngelewatin itu um, semua? ya, actually it's not easy buat ya umur yang tadi 19 tahun untuk Yes. during that times harus facing many surgeries gitu kan, sampai 19 times Yep. surgeries di kaki gitu kan, di muka sampai 5 kali, ini di dalam metal gitu kan, belum lagi mental yang untuk harus Yeah. ngadepin operasi demi operasi, terus gimana harus facing the trauma untuk lewatin itu Yes. sampai sekarang bisa lewatin itu semua gitu. Proses sih, Jack. Itu nggak gampang memang gitu. Tapi gue belajar satu hal adalah gini.
ketika trauma adalah sesuatu yang kita takutkan, yang ada di pikiran kita. Jadi ketika kita, maksudnya kita udah ngalamin kecelakaan, pasti dong waktu mau naik pesawat lagi kita pasti akan gimana nih Yeah, kalau parno, ngalamin yes. kecelakaan lagi nih gitu kan. Yes, Itu yes, sama, yes. ya kan pasti gitu. Tapi itu sama kayak kita tuh naik halilintar gitu. Sebelum kita naik halilintar, sebelum kita mau naik jet coaster gitu kan. My sister tuh takut banget gitu dia kalau naik jet Space Jam dia takut banget gitu kan. Jadi setiap kali itu tuh dia keringetan dingin gitu. Um, Waktu awal-awal dia naik Space Jam gitu dia nggak tahu itu halilintar yang maksudnya mengerikan gitu. Waktu awal-awal dia berani banget gitu dia hadapin ya mana-mana gitu kan pas begitu udah dilewatin gitu ya dia mukanya pucat after itu kan dia udah nggak berani lagi gitu kan. Terus setelah itu untuk naik lagi itu dia nggak berani. Kenapa? Karena dia punya pengalaman gitu. Kalau naik itu akan sangat mengerikan buat dia gitu. Nah, terus Yep. pernah Ai bilang gitu, kenapa sih cuma gitu doang gitu kan? Sebelum waktu dia mau naik halilintar itu dia keringetan gitu. Waktu sebelum mau naik lagi jet coaster tuh dia selalu keringetan gitu. Bahkan apa yang dipikirkan tuh jauh lebih lama daripada dia durasi dia naik halilintar itu gitu kan. Nah, jadi Yep, yep. pernah satu kali gue ajak dia gitu kan dia stres banget dia keringetan gitu kan nggak mau terus gue bilang ayolah kenapa sih gitu apa yang lu takutkan gitu gue aja udah ngalamin kecelakaan kayak pesawat gini gue masih berani gitu kan nah gue mau belajar gitu jadi trauma itu membawa kita kepada ketakutan dan ketakutan itu kan cuma ada di pikiran gitu jadi kalau misalkan tuh ya caranya adalah hadapi ketakutan itu sendiri. Hadapi trauma itu sendiri. Emang sih kalau ngomong gampang ya. Tapi untuk Yep. jalanin butuh proses gitu. Tapi ketika lu udah ngalamin sekali, lu hadapin, selanjutnya gue yakin gitu. Buat temen-temen yang ngalamin trauma itu pasti akan, oh ternyata gini doang ya. Gitu. Oh ternyata apa yang gue takutkan ternyata cuma di pikiran doang gitu. Sama waktu juga gue naik pesawat lagi yang setelah kecelakaan itu. Nggak bisa tidur semalaman. Tapi waktu gue udah naikin, oh ternyata cuma begini aja gitu. Terus my mom juga encourage me. Dia bilang, kalau kamu udah mau mati, itu udah harusnya dari kemarin aja pas kamu ngalamin kecelakaan. Yep. Tapi hari Yep. ini Tuhan masih kasih kamu hidup, berarti Tuhan masih punya rencana buat kamu. Jadi buat apa lagi takut gitu. So, kesusahan gue percaya lah, pasti kita setiap hidup pasti akan ada struggle, akan ada masalah. Yes. Tapi setiap kali dapat masalah, setiap kali ada problem yang gue hadapin, gue selalu tanya sama Tuhan gitu, Tuhan, ini ada apa di balik ini? Tuhan mau ngajarin aku apa? Gitu. Kadang nggak langsung dijawab, nggak ada jawaban gitu. Tapi kan bukannya di firman Tuhan selalu dikatakan, cari maka engkau akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan kepadamu gitu. Jadi kalau misalnya dibuka ya udah ketok aja terus gitu kan. So ketok aja terus gitu, doa terus. Kalau gue sih secara personally gitu, untuk ngadepin rasa ketakutan itu, modal gue cuman dengkul aja. Pada saat itu tuh, waktu kejadian itu event, lu bener-bener modal cuma dengkul dan that's it. And your family lu pada saat lu ada di sana dukung lu terus. Iya, kalau my family always support me gitu. Itu juga gue bersyukur banget gitu. Tapi maksudnya kalau waktu itu kan gue lumpuh gitu, gue nggak bisa berlutut gitu. Jadi gue cuma bisa di atas ranjang, handicap, duduk di kursi roda. Sekarang juga maksudnya dengan proses dari 2004 sampai sekarang gue masih jalan pakai satu tongkat gitu. Tapi ya udah gitu, maksudnya bisa ngelewatinnya cuma dari proses itu gue cuma berharap bergantung penuh sama Tuhan. Dan kalau sekarang gitu ya, kalau ada masalah-masalah yang gue hadapin ya gue cuma bisa modal gue dengkul gitu. Jadi setiap kali ada hal yang gundah atau ada apa ya gue cuma datang pada Tuhan, doa, terus gue diingetin gitu, hey, aku loh sudah berjuang buat kamu, aku loh. Jadi kayak ibarat pertandingan, gue selalu bilang di dalam, maksudnya kayak pertandingan tinju, terus udah gitu Tuhan yang bertanding buat gue dan dia yang memenangkan pertandingan itu dan hadiahnya dia langsung kasih ke gue tanpa gue harus bertanding tinju gitu. Jadi Tuhan yang udah bertanding dulu gitu untuk kasih gue kemenangan itu gitu. Jadi setiap kali di dalam doa gue selalu diingetin gitu, aku loh sudah memenangkan pertandingan untukmu dan kamu bukan hanya saja pemenang, karena aku sudah memenangkan pertandingan itu. Jadi posisi kamu adalah lebih daripada pemenang.
Yang Come dimaksud on. lebih daripada pemenang, bukan kamu yang bertanding, tapi aku loh yang bertanding buat kamu. Hadiahnya udah tinggal kamu terima gitu. Jadi sekarang kalau misalkan kamu adalah seorang yang lebih daripada pemenang, kok Yap, kamu punya mental pengecut sih? yap, yap. Kalau seorang pengecut, dia nggak akan berani menghadapi apapun dalam hidupnya. Hmm. Belum apa-apa mau lawan udah pikirnya kalah dulu. Bagaimana dia Yap. bisa meraih apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup dia gitu. Jadi It- setiap itu kali prosesnya berapa lama tuh, Ra, waktu itu, Ra? lama aja, Sampai lu lama. benar-benar bisa kuat ya? Karena I believe it's not easy kan, Yes. accepting realita kenyataan hidup, accepting Hmm. fakta yang ada terjadi dengan kondisi dan situasi pada saat itu berapa Ya, lama untuk bisa dibilang kayak seorang Laura tuh bisa bangkit dan move on? Itu pasti butuh waktu kan tuh? betul betul. Lama itu lama aja. Jadi waktu awal setahun kan. Setahun aja gue berobat di rumah sakit gitu, bolak-balik gitu kan. Itu aja sebenarnya udah ini, tapi ya gue bersyukur gitu. Tuhan dari masa itu aja udah kasih gue kesempatan waktu pertama kali awal itu sharing di small group gitu di Singapura kan kita Hmm, dirawat apa gue dirawatnya di sana ya, terus di City Harvest untuk Indonesian Service di Singapura gitu gue ya, juga nggak tahu gitu waktu pas gue kayak mau pelayanan gitu ya itu gue punya teman baik gitu teman baik gue sekarang udah di SF gitu di San Francisco terus dia yang kasih gambar-gambar jadi setiap kali dia datang dia fotoin gitu jadi hmm, setiap kali datang dia fotoin sampai gue inget banget hari itu gue kesaksian di depan banyak banget orang di City Harvest Church di Singapura. ya. Terus udah gitu Itu tahun berapa ya, Ra ya? 2015, 2000 kan sorry 2004 kecelakaan 2005. Oh, Jadi 2005 lu share-nya di City Harvest-nya. ya gue nggak Oke. tahu bahwa hidup gue tuh bakal jadi seperti ini J gitu. Karena Yep, yang yep. siapa sih yang cuma pikir jadi That's right. pramugari Yeah. Indonesia ya kan terus habis itu mau pindah keluar gitu kan mau terbang di luar. Jadi itu setahun. Tapi memang gue pelajarin di sini bahwa proses buat setiap kita anak-anak Tuhan itu proses itu akan terus terjadi, J, gitu. Jadi Yes, nggak for bisa sure. lu Yeah. langsung nggak bisa langsung maksudnya ya untuk orang yang bisa seperti itu juga bisa gitu. Tapi yang gue alamin ya nggak jatuh bangun lagi gitu. Tapi untuk Hmm. awal-awal sih setahun itu udah mulai bisa terima gitu. Orang Wow. bilang gue cepet gitu. Kenapa cepetnya? Gue sadar bahwa cepetnya ini adalah karena bantuan dari Tuhan dan bantuan dari firman itu sendiri gitu. Okay. Jadi ketika lu maksudnya ya confess firman setiap hari itu tuh akan jadi rema, akan jadi daging gitu. Hmm. Jadi gue cuma ya itu tadi gitu Roma 12 ayat 12 terus udah gitu kayak kayak itu Mazmur Tuh 23 ayat ayat 18. ayat pegangan lu tuh pada saat Iya, itu terus ya. iya bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Terus udah gitu, Hmm. ya sampai hari ini gitu ya, ya hari ini udah banyak banget sih. Bener-bener ya gue cuma bilang gitu ya, maksudnya gue waktu ketemu psikiater juga, psikiater bilang ternyata orang itu mempunyai kekuatan untuk bisa menghealing dirinya sendiri sebenarnya. Wow. Nah, tapi Ya, kalau menurut gue itu bukan kitanya. kuat gagahnya kita, tapi karena kita punya Tuhan yang Come on. hidup gitu. Kita Yes. punya Tuhan tuh yang kita bisa loh ajak dia bicara gitu. Dan dari situ gue bener-bener itu bener-bener yang gue alamin gitu. Jadi ketika kan banyak orang di luar sana butuh psikiater bla 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 gitu kan. Kita harus bayar mahal gitu. Ini sekarang udah ada Yep. kita punya psikiater, punya dokter, punya konsultan yang mengatasi semuanya itu dan dikasih free gitu. Jadi ya jangan Come on. dicuekin Yes. gitu. Itu rugi Hmm. banget gitu. Jadi ya Nah, berarti abis itu, proses. sorry. Yes, enggak, Sorry ya, signal gue. Soalnya signal lagi rada lagging sedikit nih signalnya, sorry. iya, iya. Uh, Jadi tadi waktu abis lu udah itin semuanya dan after that kan uh, lu mengalami pemulihan melalui ya. beberapa operasi segala dan after Mhm. that lu mulai menulis buku ya. Itu kapan tuh Iya, nulis nulis bukunya tuh? buku. 2008.
2008. And your first Iya, book itu Unbroken Wings. yes, betul, Unbroken Wings. Oke, Sayap yang oke. tidak Dan, terkatakan. nah itu motivasi dibalik mau menulis itu apa, Ra? Lu akhirnya kok bisa mau Tuh, menyalurkan itu semuanya? Apakah itu udah jadi suatu visi lu dari kecil? Oke, gue mau jadi pramugari, gue mau traveling, gue mau pindah ke luar negeri, habis itu gue menulis buku, atau it just in the moment kayak somehow lu ada dapat personal revelation yang lu mesti nulis. Because gue selalu percaya in life, sometimes we have to know the why, gitu. ya, Karena the why will give you the purpose in yes, life, betul, gitu. And betul. bagaimana lu bisa menemukan pada saat itu, you want to write a book, gitu? Kalau cita-cita sih dari kecil sih J ya, sebenarnya cuma mau jadi pramugari, terbang di pesawat ketemu pria tampan baik hati, dinikahkan bahagia selama-lamanya, ya kan? Siap, oke, Ke oke. kepengennya yang kayak gitu kan. Eh, Terus ngalamin kecelakaan gitu kan. Aduh gila ini bad banget gitu kan, ngalamin kecelakaan. Terus eh, survive gitu, trying to survive gitu kan. Terus habis itu nulis buku, kayaknya nggak kepikiran gitu. Maksudnya gue juga ya. waktu itu gue cuma lulusan cuma SMA doang gitu Cek. Hmm. Kalau sekarang kan akhirnya gue ambil sekolah lagi, kuliah S1 Yap, gitu kan, teologi yap. gitu. Em, Waktu nulis buku itu banyak orang tuh yang abis sharing gitu. Nah gue gak nyangka tuh dari kata yang masih ada yang harus disampaikan waktu di 2004 yang Hmm. pertemuan itu tuh dengan cahaya Yes, terang yes, itu. yes. 2005 terus balik ke Indo, terus udah gitu dari situ tuh terus nggak berhenti tuh Jek, diundang pelayanan sana sini keliling Hmm. Indonesia, keliling dunia gitu. Ya, ya. Ya bener-bener apa ya, bener-bener gencar banget, terus sampai banyak ketemu orang, terus orang bilang gini, ada bukunya nggak gitu kan. Nah lu, buku Hmm. gua nggak ada gitu kan. Yes, ya. Terus udah gitu eh akhirnya satu titik waktu pas doa gue dapet pemahaman gini, iya bener juga ya, gue kalau cerita diundang separoh gitu ya, yaudah deh Yap. ceritain aja satu buku gitu kan biar orang tuh Ya. langsung gitu. Mungkin gue cuma tujuannya gini, em, gue nggak bisa ke tempat-tempat, gue nggak mikir sama Tuhan bawa sampai ke US untuk sharing, Ya, ke ya. Hong Kong untuk kasih kekuatan buat TKI mana kepikir sih J, nggak kepikir Yes, gitu yes. kan. Ya, ya, Cuma ya. eh pikir tulis buku biar nanti gue nggak bisa ke pelosok-pelosok, biar buku itu bisa sampai cuma untuk Hmm. menceritakan kebaikan Tuhan, so Hmm. biar orang nggak ngalamin apa yang gue alamin. Gue cuma tujuannya kayak gitu. Jadi Hmm. jangan tunggu kita ngalamin something bad gitu dalam hidup kita baru kita mau, oh ya lu Tuhan negeri yang kita sembah nih gede banget gitu. Itu kan Ya, ya, ya. ibarat gue kejadian kecelakaan itu Jago, tadinya banyak orang ngomong wah gila ini sih tamparan Tuhan, gila ngeri juga loh, tamparan Tuhan aja begini gue mesti operasinya berkali-kali nggak Iya, kelar-kelar iya. gitu kan. Ya, Jadi ya. jangan sampai ngalamin seperti apa yang gue alamin gitu. Terus udah gitu dari kejadian itu juga ya gue bersyukur lah gitu, kayak my sis juga nih, dia send apa send dia bilang Iya tuh. ya my sis dia helping me, dia benar-benar adik yang luar She's biasa. amazing. She's amazing. Yes, dia cicinya sih kalau gue bilang, dia cicinya, gue adiknya gitu. Kadang gue diomelin gak, wah gila. Gue kalau diomelin gitu ya, kayak gue khotbah, gue apa gitu, kayak gue melakukan hal yang ini, dia selalu ingetin gue gitu. Dia juga So pendoa good. gue yang luar biasa gitu. So good, so good. Ya dari situ akhirnya ketemu nih J, oke, gue mau buat buku gitu kan. Tapi gimana caranya? Gak bisa gue Iya. bikin buku gitu kan. Tapi gue percaya Nah, gini, kalau kita doa, terus apa yang menjadi kerinduan kita, apalagi untuk ininya Tuhan, proyeknya Tuhan, pasti ada jalan. My dad ya. selalu bilang sama gue gini, kalau kamu bikin proyeknya Tuhan, gak usah pikirin dananya, because Come He on. will provide. Come on. Jadi gak usah takut akan apapun kalau memang benar-benar kamu mau lakukan itu untuk Tuhan gitu. Tanpa ada politik, tanpa ada untuk keuntungan Yes. pribadi, He will provide gitu. Yes, yes, Dan yes, yes. itu sih benar-benar bertahun-tahun sampai hari ini gue lihat benar-benar penyertaan Tuhan, J, benar-benar luar biasa gitu.
Jadi pas singkat cerita ketemu sama temen yang waktu itu dari Singapura, dia sekarang udah jadi gembala di Singapura, gembala Hmm. GBI di Singapura. Terus gue waktu ketemu di wedding temen gue yang tadi itu tuh yang sekarang di SF gitu. Gue nanya gitu, gimana kabar gitu, ngobrol-ngobrol, oh ya saya lagi bikin buku gitu. Dan singkat cerita, wah bikin buku gitu, ajarin gue dong, gue mau Hmm. gitu. Jadi gue nggak pernah Hmm. malu nanya gitu, karena buat gue That's good. nanya sama orang Yeah. nggak masalah gitu kan. Yeah, yeah. Pokoknya jangan pernah malu bertanya kalau lu mau sukses gitu, ibaratnya. Yes. Kalau nggak dibilangin ya udah cari yang lain yang mau kasih tahu lu gitu kan, ibaratnya. Yeah. Terus kedua, diajak gue ke publishing gitu kan, diajak ke Hmm. publishing, terus udah gitu di situ dikasih tahu sampai jadi satu buku gitu kan. Terus gue lihat Hmm. buku itu bener-bener wow gitu, wow, gue dapat surat begitu banyak. Dulu kan nggak kayak sosial media sekarang kan. Yep, Gue yep, dapat yep. surat, mereka ngomong terima kasih dari buku yang saya baca, saya nggak jadi bunuh diri. Can you imagine, Wow. Je? Come on, Dulu come. Iya, ya. gue pengen berkali-kali bunuh diri. Even sebelum kecelakaan, bahkan sebelum kecelakaan gue udah berkali-kali mau bunuh diri. Tapi Oke. kebayang nggak, waktu gue udah hidup dan mati, hidup gue ditaruh di posisi hidup dan mati. Hari itu gue cuma bilang, Tuhan, jangan ambil aku. Maksudnya kasih aku kesempatan untuk satu kali lagi untuk memperbaiki hidup. Hmm. Dan akhirnya Tuhan kasih, dan abis itu Tuhan kasih gue kesempatan untuk bisa, ya maksudnya seenggaknya dari apa yang gue lakukan, bisa terima surat dari apa yang dia baca, dia akhirnya decide untuk gak jadi bunuh diri, untuk jadi lebih Yeah. semangat gitu. Itu kan kalau Yes, yes. bukan karena Tuhan, I can imagine gitu, Yes, bisa yes, yes, sampai di yes. posisi ini gitu. Orang Yep, yang yep, tadinya yep. udah ancur-ancuran gitu. Terus ya ngalamin banyak hal, walaupun gue udah duduk di kursi roda, jalan pakai Hmm. tongkat, bukan berarti tantangan masalah nggak ada gitu. Yep, yep. Ada, mau ngadepin orang yang jahat, mau jahatin kita atau apa gitu, ada gitu. Tapi Yep. ketika kita hidup benar di mata Tuhan, Hmm. Tuhan yang akan jadi pembela kita. Karena apa? Yep. Dia udah janji sama kita gitu. Dia udah janji bahwa, hey, tapi lebih daripada semua itu, dibilang kamu tuh orang yang, maksudnya lebih daripada orang-orang yang menang. Yeah, Jadi come on. benar-benar, iya, ketika terus oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa kita ini lebih daripada pemenang, kita nggak akan gampang tersinggung, Je. Yep, yep, Kita yep. nggak akan gampang down, nggak akan, ya down namanya hidup pasti ada. Tapi Pasti ada. Yes. tapi balik lagi ke firman gitu yang gue baca gitu ya. Ketika pada waktu kita ada masalah, pandang ular tembaga. Maksudnya pandang salib itu, pandang salib Come on. Kristus. Ketika Yeah, lu yeah. ngalamin hal yang nggak enak dalam hidup, pandang salib Kristus. Yeah, yeah, Sehingga yeah. hari ini gue cuma bisa bilang, wow, gue bersyukur benar-benar atas apa yang sudah terjadi dalam hidup gue. Mau yang nggak enak, mau yang disakitin orang, mau orang mau hancurin seperti apapun, Yeah. pandang salib Kristus. Karena lu Wow. nggak lagi ngerasa ya udahlah ini mah cuma, maksudnya ya anggap aja lah dia diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, untuk bisa kita alamin, untuk membawa kita untuk jauh lebih lagi gitu, dibawa Yeah. terbang tinggi bagai Raja Wali. Wow. Buat lu sendiri tuh mental pemenang itu tuh apa sih, Ra? Definisi Mental buat lu pemenang. secara pribadi gitu. Apa itu mental pemenang buat you? Mental pemenang buat gue adalah sebenarnya si mental pemenang ya itu tadi yang tadi gue ceritain, nggak boleh gampang nyerah. Lu nggak peduli berapa kali lu jatuh, bangkit kembali. Nggak peduli berapa kali lu gagal, coba lagi. Dan ketika lu masih bangun tidur, masih nafas, itu aja kita udah menang sebenarnya. Come on, so good, ya. Iya. Jadi that is so. Sorry. Signalnya rada-rada itu tadi. Yes. Ya, jadi I think it's good banget. Maksudnya kita don't ever give up ya. Sekali lagi ngucap syukur kita masih bisa bangun. Emang gue percaya kalau gue dengar apa yang terjadi sekarang dalam kehidupan lu kan, your life become an inspiration for so many people. Dan bukan cuma itu, membuktikan bahwa kuasa Tuhan tuh nyata ya.
And Yes. yang maksudnya dari keadaan itu, ya ke satu sisi gue cukup menyesali karena banyak orang waktu itu pada saat itu meninggal, tapi you're the Yeah. only one yang survivor. And it's a big question juga Yes. why you survive at that time. Itu Yeah. ternyata ada pesan dan kesan yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan lu gitu, Yeah. and giving you the second chance of life, and jadi inspiration for so many people untuk bisa mengenal bahwa kuasa Tuhan tuh nyata di dalam kehidupan Amin. lu gitu. Dan bagaimana maksudnya kalau orang-orang tuh lagi ngalamin keadaan hari-hari ini lah gitu. I think hari-hari ini kan banyak uncertainties. It's similar with your situation pada saat itu, there's so many uncertainties. Walaupun proses itu masih berjalan dalam kehidupan lu sampai hari ini untuk speed fully recover secara keseluruhan semuanya. And I pray that you will recover full in Jesus name juga. Amin. Tapi on Amin. top of that, orang-orang apa lu ada kesan dan itu nggak sih kayak advice kepada orang-orang yang lagi struggling? Seringkali kan kita baca firman Tuhan, apa yang kita baca tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, sehingga Betul. membuat kita frustrasi kayak like, God, are you really there? Why me? Why me? Itu kan komplain yang paling gampang ya. Terutama di Betul. saat pandemic ini. Any advice nggak for those people as an encouragement dari lu secara pribadi? Ya, justru di momen-momen kayak gini, ini yang akan membedakan nih, Jack. Dimana kita itu bedakan antara belief dan trust. Kalau belief, for example gitu, kita percaya sama kita punya staff. Tapi percayakah kita menyerahkan seluruh perusahaan kita kepada karyawan kita? Sampai duit-duitnya, sampai semuanya? Enggak kan? Berarti ada perbedaan antara belief dan trust. Nah, itu dia. Bagaimana hati kita terhadap Tuhan? Apakah kita cuma percaya, ya kita percaya Tuhan bisa nyelamatin kita, ya percaya gitu. Tapi, itu di mulut gitu. Yep. Kalau kita bilang kita trust Him, berarti kita udah benar-benar percayakan sama Tuhan sepenuh hidup kita. Terus udah percayakan, udah trust sama Dia. Jadi apapun yang mau terjadi dalam hidup, karena kita percaya, kita maksudnya trust Dia. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau digoncang-goncang kayak apapun juga ya udah, silakan Tuhan. Aku udah berserah, bukan menyerah loh. Aku udah berserah gitu. Mau apapun yang terjadi, aku percaya, bukan hanya maksudnya I trust you. Kamu nggak akan membuat aku jatuh sampai tergeletak, karena di firman ya. Yes. Ngomong susah, apalagi buat kita orang Indo. Apa pernah kita sehari telat makan? Makan aja sehari masih 3 kali loh, pandemi kayak begini ya. Kenyang, kebuka kulkas penuh gitu. Untuk itu. Tapi untuk orang di luar sana yang di Indo jarang ya orang kelaparan ya. Kalau misalnya lapar banget ya tinggal ke ke rumah ini makanan gitu. Dikasih, jadi betul. Iya gitu. Bener. Jadi sebenarnya ketakutan apa sih ketakutan macam apa yang kita hadapin? Nggak bisa bayar apa listrik gitu. Karena yang selalu gue percaya adalah pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, nggak pernah terlalu cepet, nggak pernah terlambat, tapi ikut Tuhan tuh deg-deg plus gitu. Jadi kayak That's right, so true. sampai udah bener-bener di ujung banget gitu kan, baru di situ jawabannya. Makanya betul. Sebenarnya yang harus maksudnya gini loh, yang bisa menyenangkan hati Tuhan adalah dengan kita tuh sebenarnya ngebakar ego dan ngebakar kesombongan kita gitu. Nggak ada yang susah selama kita tuh punya connection pribadi dengan Tuhan, terus begitu mau maksudnya dengan kita punya connection dengan Tuhan, kita lakukan apa yang kita menjadi bagian kita, sisanya biar Tuhan yang lakukan. Kan Tuhan udah bilang, aku mah maunya memberkati kamu gitu. Karena tugasnya Tuhan untuk memberkati kita gitu. Jadi maksudnya Tuhan udah siap berkatin kita, cuman kitanya anak-anak Tuhan siap gak untuk menerima berkat itu gitu. Jadi justru dalam masa pandemi ini seru, ini tantangannya. Justru iman kita lagi dilatih, ya kan? Justru kita ngomong nih selama ini, I trust you God gitu kan, I trust you Lord gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ngomong trust sama Tuhan tapi masih khawatir akan hari esok, itu di mana imannya gitu. That's right. Betul. Nggak gampang banget sih, karena bahkan gue belajar gitu sampai hari ini, kalau kita masih khawatir sebetulnya tuh kita masih belum deket sama Tuhan.
Iya, Dan itu betul. tuh gue kena banget. Maksudnya kita ngomong gampang as a human, tapi maksudnya kan Tuhan juga bilang satu helai rambut pun jatuh, dia tahu He's the God yang begitu detail, tahu. Jujur, kita nggak pernah Iya, memilih kita ada di kehidupan ini, kita nggak mau lahir iya, keluarga ini, kita nggak mau tingkah laku kita seperti ini, kita nggak pernah tahu all those things, tapi semua udah di plan out sama Tuhan, dan dia betul, menjaga semuanya. And gue suka banget betul. tadi lu bilang, ini this is the moment kita bisa exercise our faith and our belief Iya, di dalam Tuhan. Do we really trust him cuma sekedar teori atau emang ini menjadi sebuah pengalaman seperti itu? iya, Karena betul yang gue sekali. ngeliat dari lu secara pribadi kan karena pengalaman itu menjadi sebuah kayak so-called marking ya di dalam kehidupan lu, Iya, tapi yang sudah dipulihkan dan sudah hmm, di-recover secara keseluruhan. Dan itu marking menjadi sebuah monumen yang benar-benar kayak membuat lu jadi orang yang kuat sekali gitu. iya, Dan lu bisa menjadi orang-orang pemenang sampai hari ini because of that event at iya, that point gitu. And iya, this could be the perfect timing buat kita benar-benar exercise our faith and knowing satu hal bahwa yes, Tuhan selalu in control dalam segala apapun, walaupun sulit dan walaupun kita nggak bisa melihat ujungnya seperti apa. exactly, tepat sekali. Benar seperti itu. Jadi mau Ya, masalah hmm, sebesar apapun dalam hidup, justru di sini dia, semakin kita trust him, iman itu akan mengikuti semakin besar. Semakin yes, dalam, iman semakin besar. Kalau iman semakin besar, kita bakal pede banget. Masa depan kita come tenang on ya, bersama dengan Tuhan gitu kan. Nah, ya, justru mental pemenang juga ini berbicara bukan hanya kita duduk diem tanpa ya, melakukan do nothing. Memang ada kalanya ketika kita harus rest gitu kan. Karena ya, pada waktu kita rest itulah Tuhan memberkati kita gitu. Tuhan yes, give us blessing gitu. Tapi kan juga kita ada waktunya untuk kita bangun, untuk kita melakukan apa yang menjadi Tuhan mau dalam hidup kita gitu. yes, Jadi gue selalu ingat ada ini maksudnya kita lakukan bagian kita, sisanya biar Tuhan yang lakukan bagiannya, gitu kan. ya, Gue percaya Tuhan gampang kok mau berkatin orang jual korek kuping aja kalau bener-bener kita minta tuntunan Tuhan apa semua bisa diberkatin gitu kan. yes, Mau yes, jual yes. minyak jelanta, gue baru tahu nih Cek. Gue kan sekarang kan apa Risoles kan gitu ya. Itu Itu apa minyak tuh gue nggak tahu jelanta. minyak jelanta. Nah ini nih makanya gitu gue juga baru tahu gitu kan. Minyak bekas aja itu orang Hmm, ada loh yang beli gitu tapi kan karena minyak gue bagus banget jadi gue nggak ini gitu kan nggak gue jual gitu kan dia bilang begini ada nggak minyak jelantah bayangin orang ngumpulin minyak bekas gitu jadi selama kita masih hidup di bawah maksudnya masih hidup di bawah matahari yang Tuhan kasih kita gitu apa aja yang mau kita kerjain kalau bersama dengan Tuhan dia akan buat berhasil yes, yes, jadi yes, yes. ingat selalu, Maida selalu bilang gini, ingat selalu, bukan susah payah kamu bekerja, tapi berkat Tuhan lah yang menjadikan kamu kaya. Dia bilang gitu. Ya, Terus belakangan ini gue dapat lagi nih rahasia, the secret gitu, yang lebih seru lagi nih. silakan Jadi dibagi kalau apa tuh? misalkan, jadi kalau misalkan nih kita, gue dapet nih dari teman gue gitu, dari istrinya Adon gitu kan, Kak Adon. Dia Hmm. cerita gini, dia punya mertua, terus mertuanya tuh kepengen madu, Je. Nah, waktu dia kepengen madu, terus udah gitu, dia ini apa? Satu ketika waktu dia, jadi bokapnya Adon nih kepengen madu, terus pas waktu di store, dia ngomong ini sama ini gitu, berapa duit gitu kan? Si istrinya itu Kak Joyce gitu ya. Maksudnya menantunya nanya gitu, berapa Pak gitu kan? Dia nanya ke ini madu nih gitu kan. Terus dia berapa Pak? Nggak tahu, coba tanya gitu kan. Terus dia nanya ke kasirnya berapa gitu kan. Terus disebutin gitu Hmm. jumlah angkanya. And si Kak Joyce gitu kaget, what? Mahal banget nih madu gitu kan. Terus udah Hmm. gitu, dia cuma mikir gini, gila ini store sih jual madu keterlaluan gitu. Nanti dia akan cari deh di tempat, maksudnya di tempat lain gitu. Dia akan Ya, cariin. ya. And then nggak pas waktu dia nengok, bapaknya cuma ngomong gini, Joyce makasih ya udah beliin papa madu. Hmm. Mertuanya udah ngomong terima kasih duluan, Je. Oh my Ya kan, gosh. coba Ya. bayangin kalau lu jadi maksudnya punya Oh my mertua gosh. ya kan, udah ngomong terima kasih gitu kan, mau nggak mau akhirnya That's it. Beli. beliin dong, ya kan? Iyalah. Nah, itu dia kita tuh sebagai anak-anak Tuhan sebenarnya ada kunci yang seru ada lagi nih sebelum kan mengucap syukur ya kan sebelum Hmm. dikasih apa-apa ya coba bilang terima kasih ya Tuhan gitu sekarang gue kalau berdoa gitu Tuhan terima kasih gitu seakan-akan kamu sudah menerimanya
Iya, iya, iya. Dan itu akan sangat powerful banget gitu. Jadi mau pandemik apapun sebenarnya, mau sesulit apapun hidup kita, bukan berarti kedepannya nggak akan lebih sulit, akan lebih sulit. Ya, Alkitab udah mengatakan begitu kok, ya, ya kan? ya. Hidup akan jauh lebih sulit gitu. Tapi kalau kita tahu kita berjalan bersama dengan siapa, itu Hmm. akan membuat kita tidak lagi takut. Yes, 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 ya. Berarti kuncinya benar-benar hubungan lu secara pribadi, hubungan kita semua secara pribadi dengan Tuhan yang akan menentukan respon kita Iya, sebetulnya. betul, Karena kekuatan kita di mana lagi gitu, bisa dibilang untuk menghadapi segala hal kita juga nggak pernah tahu. Memiliki mental pemenang, ya hmm, semata-mata kalau menggunakan kekuatan kita sendiri, semata-mata bisa dengan cara memotivasi dan lain-lain. Cuma iya, seberapa hebatnya kita itu, kita juga limited ujung-ujungnya. Kita bisa jatuh betul, sakit ke ujung-ujungnya. Jadi kita betul. mesti mengandalkan seorang tuh yang very perfect and very awesome banget. Dan cuma Hmm. Jesus yang bisa memberikan kita kekuatan. Amin, Tapi gue juga amin, suka yang tadi lu bilang bahwa sebetulnya kita memiliki mental pemenang itu karena kita udah nggak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi di depan. Karena betul. sebetulnya Yesus sendiri udah memenangkan itu semua. Iya. Dan gue suka tuh, gue jadi keinget cerita itu, apa, Apa dong? Yosua. Cerita dong. Ah, Yosua, Cerita, ya cerita dong. sebelum Yosua masuk ke tembok Yeriko, Hmm, itu yang gue bilang gokilnya dengan Tuhan dan pengalaman pribadi lu sendiri gitu. Karena Tuhan udah berbicara kepada Yosua, padahal dia belum masuk, ketahuilah, gue akan menyerahkan tuh Yeriko. hmm, Padahal dia belum belum tanding. Dan betul. menurut gue tuh, gue cuma bisa bilang kalau Tuhan yang kita sembah itu tuh Tuhan yang suka berbicara seolah-olah itu masa lampau untuk kejadian yang kita lagi Hmm, hadapi sekarang. betul. Menurut gue tuh kayak keren banget. Menurut gue kayak lu belum bertanding tapi udah kasih lihat depan tuh problema lu kan gitu gede tuh. Lihat kan keadaan lu Hmm, pada saat ini. Orang bilang mustahil bin ajaib semuanya kayak nggak mungkin lu bisa lewatin. Tapi Tuhan udah bilang ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko itu semua. ya, Gila menurut gue. Makanya gue ngerasa ya mental pemenang itu yang tadi lu bilang itu segala tuh benar-benar kita tuh udah dapetin dari Tuhan karena dia maju duluan dan menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Kita cuma betul. jalan aja bersama dengan dia. Kuncinya mesti jalan. Betul. Bener banget. Iya, karena gue diberkati sama kehidupan lu tuh. Ya mungkin ada satu saatnya, mungkin lu kadang-kadang complain in life. Tapi yang gue perhatikan, lu tetap berjalan setia. Walaupun kadang-kadang it was hard. Tetap berjalan, gak pernah give up. Hajar terus, kan lu tahu. Perkatakan firman Tuhan terus. Itu menguatkan lu. Amin. Dan gue liat proses lu juga. Dulu kan lu mesti benar-benar kayak naik apa, kursi roda all the way. Sampai Iya, lu pakai iya, 2 tongkat. Dan sekarang 1 tongkat. And one day iya. lu akan fully recover full semua in Jesus name juga. Amin. Itu Amin. menurut gue tuh gokil banget gitu. But you keep walking. Iya, That's the beauty about your life gitu. And your response. iya, iya. Itu all by His grace. Kalau kalau kekuatan sendiri sih udah berapa kali Jay udah lemas gitu kan. Maksudnya udah kita niat mau nolongin orang, terus orang tahu-tahu Hmm. juga bertindak sesuatu yang maksudnya yang kita sampai gak nyangka gitu kan. Iya, Itu ya. mah udah mau lemes tuh. Bener-bener kayak maksudnya what? Yang orang ngomong anak Tuhan kok bisa melakukan kayak gini gitu kan. Ya, 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 ya. Dan yang lebih memalukan lagi gila seorang wanita loh yang digituin terus pakai tongkat gitu ya. Tapi hari ini Je, tahu nggak? Gue cuma bisa bilang Hmm. aduh thank you ya gitu. Kalau Ya. thank you lu melakukan gitu. Jadi gue mikir nih gimana caranya karyawan gue bisa tetap survive. And then ini Hmm. kan sebenarnya orang lihat Larisol ya sekarang gitu ya mulai nanjak gitu kan. Tapi Growing kan ya. kita udah mulai itu dari tahun apa maksudnya udah mulai dari tahun lalu gitu sebelum pandemik gitu. Jadi Hmm. kayak bener-bener gue ngerasa ya yang lu bilang tadi gitu. Pokoknya kalau lu punya mental pemenang, lu disakitin orang pun, lu juga cuma bisa bilang makasih ya. Karena kenapa? Untuk orang yang sudah menang, Yes. dia cuma tahu, oh, malah dia mengerti gitu, mengerti orang ini bersikap seperti ini karena ada hal yang the problem di orang itu gitu. Ya, Terus ya. apalagi kayak misalkan lu disakitin orang lu cuma bisa pikir aduh Tuhan kasihan ya dia didoakan gitu. Jadi kayak hati pun nggak bisa marah gitu. Hati pun Wow. juga malah memberkati gitu, memberkati orang itu gitu. Jadi sampai hari ini gue tetap masih melakukan itu gitu. Jadi sebenarnya sih ya ada juga yang pernah bilang gitu. Em, ya pastilah ada gue yang ketika Tuhan yang bela. Yes, Ya. exactly. Tuhan yang bela kita gitu. Meskipun keadaan kita hari ini mungkin kelihatannya seakan-akan tuh nggak mungkin gitu ya kayak
ya ampun gitu kok kayak seperti kayaknya nggak ada harapan atau apapun, tapi percaya aja dia yang jadi pembela kita dan dia tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Karena kenapa? Yes, yes. Kalau kita memang hidup dalam kebenaran, orang lihat gitu kan. Masa Tuhan yang dibilang yang besar nggak sanggup untuk nolong dia? Nggak mungkin gitu, ya kan? Ya. Nah, terus udah gitu, gue juga ngelihat gitu, ketika kita benar-benar memberkati orang lain, ada gue juga belajar juga, bahkan orang yang kita nggak bisa ngampunin sekalipun, yang maksudnya tindakan dia tuh kita anggap sudah tidak bisa mengampuni, tapi kalau kita bisa menyadari bahwa no, seorang pemenang itu nggak boleh seperti itu. Justru kita harus mengampuni dia, memberkati dia. Dan ternyata waktu kemarin-kemarin gue denger lagi, iya. Jadi bisa juga Tuhan pindahkan berkat orang itu untuk dipindahkan ke kita karena kita sudah mengampuni dia gitu kan. Ya pokoknya gitu-gitulah gitu. Yang intinya gue sampai sekarang jalanin adalah ya semuanya ada di maksudnya ya gue hanya mempraktekkan firman dan masih terus belajar gitu. Nah, cita-cita lu ke depannya apa, Ra? Dengan keadaan lu sekarang ini, apakah Tuhan lagi berbicara sesuatu dalam your personal life? Dengan apapun yang sudah terjadi, membuat lu menjadi orang yang kuat, mempunyai mental pemenang. What is your dream sekarang sih? My dream sekarang ini after pandemic semua berubah gitu. Kalau dulu kan cuma pikir oh ya mau jalan bawa my mom gitu, karena kan gue kan married gitu, gue banyak waktu untuk nyenengin my mom gitu kan, keliling dunia bla 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 gitu sambil pelayanan gitu kan. Tapi sekarang after pandemic ini gue cuma punya waktu, maksudnya gue cuma bilang Tuhan gimana caranya untuk gue bisa nyenengin Tuhan gitu. Terus kedua gue mau nyenengin orang tua gue gitu ya. Terus sama melakukan apa yang ada di depan mata gue gitu kayak sekarang gitu kan, yang ngerjain apa yang gue bisa lakukan sih, lebih gitu. Oke. Gue sih dapat banyak banget sih dari lu kan, maksudnya I think it's not easy banget sih lu bisa ngelakuin ini semuanya, dan benar-benar kayak lu tadi bilang menghadapi trauma itu lu hadapi aja ketakutan itu tuh, dan selalu bertanya Tuhan mau ajarin apa gitu. Gue ngerasa tuh orang-orang yang dewasa bukan yang komplain kepada masalahnya, tapi dia justru mau menganalisa apa yang Tuhan lagi mau ajarkan, karena kehidupan kita ini kan seperti kayak sekolah ya, Ra ya. Iya. Dan the moment ya kita stop sekolah ya, the moment kita dipanggil Tuhan. That's it. Iya, meninggal. Iya. Ya, tapi sampai hari ini yang gue suka mental pemenang itu kayak yang tadi lu share juga, kayak lu selalu bertanya Tuhan mau ajarin apa. Karena mental lu bukan mental sebagai orang yang down, tapi pengen belajar untuk bisa naik level berikutnya lagi juga gitu. Dan penting sekali untuk selalu tuh yang tadi lu bilang modal dengkul. Jangan pernah underestimate modal dengkul loh. Itu benar-benar. Betul. Bener banget. Itu kayak sekarang Larisol ini modal dengkul bener-bener. Sekarang karyawan 7 mau nambah lagi gitu ya. Kadang-kadang gue juga pikir kok bisa ya? Ya udah ini pekerjaan Tuhan gitu. Tapi emang susah ya kadang-kadang ya. Maksudnya di saat-saat kayak begini tuh kadang kita nggak pernah tahu sih benar-benar ya. Tapi emang Tuhan lagi bukakan sesuatu kepada kehidupan lu. Dan gue masih pegang sampai hari ini tuh kan, dibilang firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semua akan ditambahkan. Dan gue dari dulu mendapatkan pewahyuan akan bahwa Tuhan memberkati kita tuh, dan nature yang tadi lu bilang itu, dan nature-nya seorang bapak akan membless kita semua. Cuman yang Tuhan lebih interested apakah karakter dan kapasitas kita siap untuk menerima itu jauh lebih penting dibandingkan berkat itu sendiri. Benar. Dan sekali lagi setiap orang kan prosesnya pasti beda-beda untuk menghadapi dia orang punya musim kehidupan. Tapi gue sih bersyukur banget, maksudnya kehidupan lo tuh bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan terutama nggak gampang tuh bisa melewati itu semuanya gitu, Ra. Tapi any last word nggak, Ra, dari lo sebelum kita end this talk gitu? Bagi orang-orang, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang udah nonton live ini, benar-benar thank you so much. Thank you so much juga buat lu DJ kasih gue kesempatan untuk buat sharing. An honor. Bener-bener gue merasa diberkatin banget sama your family gitu kan, sama juga your dad, bantu my dad juga waktu pas my dad masuk rumah sakit gitu. Bener-bener Dokter Yanto yang helping keluarga kita banyak banget gitu. Dan intinya hari ini buat teman-teman yang ngalamin hal-hal yang gak enak gitu, masalah dan tekanan apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat aja kita itu udah diciptakan lebih daripada pemenang. Dan yang selalu ingat, kita itu punya Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahan yang kita hadapin. For example,
kalau misalkan Bapak Presiden bilang sama kamu, hey, kamu gak usah takut kalau ada apa-apa, sebut nama saya. Kalian Ya. merasa ini nggak? Kalau presiden loh yang udah ngomong kayak gitu, Hmm. berasa ada backup nggak? Yap. Pasti. Ini sesuatu yang Pasti. jauh lebih besar daripada Pak Presiden yang ngomong seperti itu pada kita Come gitu. on. Yang punya Yes, seisi yes, dunia yes. ini gitu. Masa kita mau nyerah sih? Jadi jangan That's pernah right. menyerah, karena nyerah bukan pilihan. Sedap, karena nyerah bukan pilihan. Gue suka banget tuh kata-kata tuh. Nyerah bukan pilihan. Siap. Nah, bagi teman-teman, nanti kan ada yang nanya juga tadi itu, maksud please save live-nya Kak Laura dan Ko JJ. Ya, saya akan save Thank ini you. semua di IG feed saya. Jadi kalau kalian nanti mau nonton lagi, atau mungkin bagian kepada teman-teman yang lagi struggling dalam keadaan pandemik ini, dan benar-benar mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, kita udah diberkati oleh Laura gitu, dimana kalian bisa bagikan kepada orang, dan apapun yang kita bicarakan sekali lagi bukan hanya kekuatan kita berdua, cuma Jesus yang dapat memampukan, bahkan membuat Laura di posisi sekarang pun juga gitu. So Amen. once again, I just wanna say thank you so much Laura for everything, Mostly for your welcome. time. Biar sukses selalu buat growing publishing, dan terutama buat Larasol. Larisol. Aduh, Larisol itu Larisol, sorry, Larisol as well, biar sukses selalu. Padahal gue udah catet loh, ya Larisol. Wow, santai. Segitu. So Thank you so blessing much. upon that gitu, and biar your life itu menjadi inspiration for so many people. Your story Thank you. biar jadi blessing, your voice itu bisa just spread the gospel to whatever things yang you're doing, and keep doing whatever you're doing, like, and keep being you. Yes. Gitu. Thank you so much. Yeah. Thanks for being you. So appreciate it so much, Ra, for everything, for your time. And buat teman-teman yang nonton, thank you so much once again, and have a great night. Take care. Yeah. God bless. Good night. God bless Take care, you. Ra. Bye. Yo, bye, Je.